Kedatangan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI, Dr. Eni Gustina bersama rombongan ke Kabupaten Seram bagian Barat kemarin disambut Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 P2KB Mayapati. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI, Dr. Eni Gustina bersama rombongan meninjau Puskesmas Waimital untuk melihat langsung pelayanan KB. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI, Dr. Eni Gustina mengatakan peningkatan pelayanan KB tidak semata-mata di Puskesmas, namun juga pada fasilitas kesehatan yang lain termasuk praktek dokter, praktek bidan, dan praktek swasta. Dalam rangka peningkatan kualitas juga, BKKBN RI telah meningkatkan alat kontrasepsi yang kualitasnya sama dengan diproduksi oleh swasta. BKKBN RI sejak tahun 2020 telah menyediakan implan 1 batang. Alat kontrasepsi yang biasanya diimpor ini sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Kelebihan penggunaan implan 1 batang ini yaitu lebih cepat, mudah, dan sedikit efek samping serta nyaman digunakan bagi penerima. Menurutnya pemasangan alat kontrasepsi dengan implan 1 batang ini lebih simpel dibandingkan dengan produk implan sebelumnya. Dikatakan kedatangannya ini juga sekaligus merupakan bagian untuk memperkenalkan alat kontrasepsi tersebut. Dalam rangka peningkatan kualitas juga, BKKBN sudah menyiapkan alat kontrasepsi yang kalau boleh saya katakan kualitasnya sama dengan kualitas swasta, kualitas privat gitu ya. Karena memang salah satu kebijakan untuk meningkatkan kontrasepsi jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Kita berpikirnya bahwa ini pertama lebih efektif, jadi kegagalannya rendah. Keduanya jauh akan lebih murah gitu ya. Orang kalau misalnya harus suntik 12 kali dibandingkan dengan pasang implan, pastinya akan lebih memilih implan yang 3 tahun, 12 kali suntik. Apalagi kalau suntiknya hanya sebulan sekali, pasti harus jadi 36 kali suntik, kan lebih mahal. Nah, kalau setiap keluarga sudah punya konsep seperti itu, tentunya masing-masing keluarga akan bisa memperkuat ekonominya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Seram bagian Barat Mayapati mengaku bangga dari 11 kabupaten kota, Kabupaten Seram bagian Barat terpilih untuk kunjungan Deputi Bidang KB KR BKKBN RI. Menurutnya kedatangan Ibu Deputi untuk melihat langsung pelayanan KB di kabupaten ini. Dirinya bersyukur untuk pemasangan alat kontrasepsi seperti implan dapat dilakukan bagi lebih dari 100 orang. Hal ini tentunya di luar dugaan karena sebelumnya hanya 60 orang yang melakukan pemasangan alat ini. Dengan jumlah tersebut menunjukkan antusiasme pemasangan alat kontrasepsi gratis yang dilakukan di daerah ini. Berharap kedatangannya Ibu ke Kabupaten Seram bagian Barat dapat melihat langsung bagaimana pelayanan KB yang melakukan di kabupaten kami, dan bukan basa-basi, bukan bohong-bohong bahwa kita tidak melakukan. Kita melakukannya dengan membludaknya tadi. Pelayanan KB sudah menunjukkan bahwa begitu besar masyarakat, antusias masyarakat terhadap pemasangan KB gratis kepada masyarakat yang ada, khususnya implan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Seram bagian Barat Anis Tapang mengaku Puskesmas Waimital adalah sebuah puskesmas rawat jalan. Kendati sarana prasarana terbatas, namun pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut terbilang baik. Hal ini lantaran kinerja dari staf dan pegawai puskesmas ini cukup tinggi. Puskesmas Waimital terpilih sebagai fasilitas kesehatan yang dikunjungi oleh Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI. Jadi ya harus memang dibarengi setiap sarana prasarana yang kurang itu ya harus dibarengi dengan etos kerja. Makin bagus etos kerja ya maka akan sarana prasarananya akan tertutupi dengan pelayanan kita, dengan etos kerja kita. Puskesmas Waimital dapat menjadi model bagi puskesmas lainnya di Kabupaten SPB dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KB. Melki Latusaule dan Unga melaporkan.